Halo Sobat Investor. Coba bayangkan, ada perusahaan tambang nikel raksasa, PT Vale Indonesia, yang udah dapat dana segar dari rights issue sampai 1,84 triliun rupiah. Tapi, sampai akhir Juni kemarin, mereka baru pakai 26%-nya aja. Kamu mungkin mikir, kenapa belum dipakai semua? Nah, ini jadi sinyal penting. Soalnya, dana ini rencananya buat modal kerja dan melanjutkan proyek besar mereka di Blok Pomala, Sulawesi Tenggara, yang nantinya akan membantu suplai nikel untuk kebutuhan baterai kendaraan listrik ke depannya. Dengan posisi Vale yang strategis di industri nikel dunia, kabar tentang kenapa dana rights issue ini baru terserap 26% bisa ngasih insight buat kamu, sebelum memutuskan investasi di sektor tambang. Sobat Investor, selamat datang di Bicara Saham. Kenalin, saya Ale. Di sini saya nggak cuma bahas soal angka-angka, grafik, atau istilah investasi yang ribet. Karena saya percaya, pasar modal itu bukan cuma buat orang keuangan aja. Di channel ini, kita bakal belajar bersama, kupas tuntas berita-berita terbaru, serta membahas analisis dengan bahasa yang santai. Dan tentu aja, sharing tips yang praktis, yang bisa langsung sobat pakai, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apapun latar belakang sobat, nggak masalah, karena tujuan kita cuma satu, agar sobat makin percaya diri dalam melangkah di dunia investasi. Sobat, dari dana yang udah terserap itu, sebagian besar Vale pakai buat pembangunan infrastruktur tambang. Nilainya nggak main-main, sekitar 803 miliar rupiah. Sisanya, sekitar 202 miliar rupiah, dipakai buat pengembangan area tambang mereka. Buat kamu yang belum familiar, ini tuh termasuk pembangunan camp karyawan, gudang, workshop, sampai fasilitas penunjang, kayak jalan hauling dan kolam endapan di site tambang mereka. Kenapa ini penting? Karena semua infrastruktur ini adalah pondasi utama agar mereka bisa ngegas produksi nikel, buat kebutuhan industri kendaraan listrik. Kita tahu, Indonesia adalah salah satu pemilik cadangan nikel terbesar di dunia, dan Vale Indonesia punya posisi strategis, buat jadi pemain utama supply chain nikel global. Jadi, setiap rupiah yang mereka tanamkan buat infrastruktur, sebenarnya merupakan investasi jangka panjang, buat menopang produksi mereka, yang ujung-ujungnya bisa jadi potensi cuan buat investor. Nah, sobat, yang menarik lagi, dana rights issue ini nggak cuma dipakai buat bangun infrastruktur aja, tapi juga buat beli alat-alat pendukung operasional tambang mereka. Contohnya, Vale beli fire rescue truck seharga 15 miliar rupiah, dari PT Pundarika Atma Semesta. Mungkin kamu mikir, kenapa perusahaan tambang beli mobil pemadam kebakaran? Nah, ini penting, karena operasional tambang, rawan banget risiko kebakaran, dan Vale lagi memperkuat aspek keselamatan tambang mereka. Gak cuma itu, Vale juga beli batu bara senilai 342 miliar rupiah, dari PT Marunda Graha Mineral. Batu bara ini dipakai buat kebutuhan energi mereka di site tambang. Karena proses penambangan dan pengolahan nikel itu butuh energi yang besar, jadi mereka butuh suplai batu bara yang stabil, supaya proses produksi bisa jalan lancar. Jadi, kalau kamu lihat, penggunaan dana rights issue Vale ini sebenarnya menunjukkan mereka serius mempersiapkan operasional tambang yang aman dan efisien. Karena dalam industri tambang, setiap aspek keselamatan dan kelancaran produksi itu bakal berpengaruh ke biaya operasional, dan ujung-ujungnya, ke profitabilitas perusahaan juga. Nah, sobat, sekarang kita masuk ke poin yang bikin banyak investor penasaran. Sampai akhir Juni 2025, Vale masih punya sisa dana rights issue sekitar 466 miliar rupiah yang belum terserap. Kamu mungkin mikir, kok nggak dipakai semua aja? Ini sebenarnya hal yang wajar dalam pengelolaan proyek tambang besar. Dana yang belum terpakai ini rencananya akan dipakai buat belanja modal dan modal kerja mereka ke depan, termasuk buat beli alat berat, bahan baku, dan suku cadang dari supplier seperti PT Trakindo Utama dan PT United Tractors. Karena pembangunan infrastruktur tambang dan operasional tambang itu dilakukan bertahap, mereka perlu memastikan cash flow tetap aman, sambil menunggu progres proyek mereka di Blok Pomala dan site tambang lainnya berjalan sesuai target. Dan ini penting, buat kamu yang lagi analisis valuasi Vale. Karena sisa dana ini berarti mereka masih punya amunisi untuk ekspansi, yang bisa mendukung target produksi nikel ke depan. Apalagi, permintaan nikel untuk baterai kendaraan listrik masih akan terus naik, dan Indonesia punya potensi besar untuk jadi pemain utama supply chain global. Sobat, sekarang kita flashback sedikit, biar kamu ngerti konteks rights issue Vale ini. Pada Juni 2024, Vale Indonesia ngeluarin 603 juta lembar saham baru, dengan harga Rp3.050 per lembar. Dari aksi korporasi ini,
Fail berhasil ngumpulin dana maksimal 1,84 triliun rupiah, yang kalau dibandingin sama modal disetor penuh setelah rights issue, ini setara dengan 5,73%. Rights issue ini bukan tanpa alasan. Karena industri tambang nikel itu modalnya gede banget. Fail butuh dana segar, supaya mereka bisa lanjut ekspansi, terutama buat proyek mereka di Blok Pomala, Sulawesi Tenggara. Proyek ini bakal jadi salah satu sumber nikel utama buat supply chain baterai kendaraan listrik di masa depan. Dan buat kamu yang pengen tahu, rights issue ini juga nunjukin kalau Fail serius buat scaling up kapasitas produksi mereka. Karena dengan harga nikel yang fluktuatif dan permintaan yang naik terus, mereka butuh modal cukup, supaya bisa nangkep peluang market di momentum elektrifikasi global ini. Sobat, sesuai prospektus mereka, dana rights issue ini fokus banget buat capex alias belanja modal dan modal kerja. Dari total dana yang mereka kumpulin, sekitar 1,46 triliun rupiah dialokasikan khusus buat proyek mereka di Blok Pomala, Sulawesi Tenggara. Proyek ini tuh nggak main-main skalanya. Mereka lagi bangun camp karyawan, gedung kantor, gudang, workshop, kolam endapan, sampai jalan hauling buat mendukung operasional tambang mereka. Semua infrastruktur ini akan mendukung proses penambangan dan pengolahan nikel yang efisien dan aman. Selain itu, Fail juga bakal pakai dana ini buat beli alat-alat penunjang produksi dan bahan baku dari supplier besar seperti PT Trakindo Utama dan PT United Tractors. Ini termasuk suku cadang dan alat berat yang akan membantu kelancaran produksi mereka. Karena industri tambang nikel ini modalnya gede banget, setiap alokasi dana yang tepat sasaran bakal menentukan seberapa efisien Fail bisa memproduksi nikel, dan menangkap peluang besar di industri kendaraan listrik ke depannya. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Fail Indonesia saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar sobat tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham. Di sisi lain, pernahkah sobat investor berpikir, siapa sih sebenarnya pemilik utama dari perusahaan tambang sebesar Fail Indonesia? Ternyata, kalau kita bongkar data fundamentalnya, mayoritas saham Inco saat ini dikuasai oleh BUMN Holding Pertambangan, yaitu PT Mineral Industri Indonesia, yang menggenggam sekitar 34% kepemilikan, atau lebih dari 3,5 miliar lembar saham. Menariknya, porsi kepemilikan publik alias masyarakat juga cukup signifikan, mencapai 20,3% atau lebih dari 2,1 miliar lembar. Struktur pemegang saham seperti ini penting untuk kita pahami, karena akan mempengaruhi arah kebijakan perusahaan ke depan. Apalagi dengan proyek strategis dan hilirisasi tambang yang makin gencar didorong pemerintah. Ketika mayoritas saham dikendalikan oleh entitas negara, maka keputusan-keputusan Fail ke depan bukan hanya soal laba, tapi juga menyangkut agenda jangka panjang sektor energi dan sumber daya Indonesia. Nah sobat investor, meskipun performa laba Inco tahun 2024 sempat mengalami tekanan cukup dalam, ada satu hal menarik yang gak boleh kita abaikan dari sisi fundamental. Neraca keuangan mereka masih menunjukkan ketangguhan. Per kuartal pertama tahun 2025, total aset Fail Indonesia naik tipis dari sebelumnya 3,17 miliar dolar di akhir Desember 2024 menjadi 3,18 miliar dolar. Kenaikannya memang gak besar, tapi sinyalnya jelas, manajemen masih berhasil menjaga kestabilan struktur aset meski ada tekanan dari sisi pendapatan. Lebih penting lagi, ekuitas perusahaan juga ikut naik dari 2,73 miliar dolar menjadi 2,75 miliar dolar dalam periode yang sama. Ini artinya, secara fundamental, perusahaan tetap menambah nilai bersih bagi pemegang saham. Sebuah sinyal positif bahwa Inco masih punya kekuatan modal yang solid untuk menopang proyek-proyek jangka panjang mereka. Jadi meskipun profit menurun, balance sheet-nya masih sehat. Dan buat investor jangka panjang, ini jadi pertimbangan penting. Karena perusahaan dengan ekuitas yang terus bertumbuh biasanya punya daya tahan yang lebih baik menghadapi gejolak pasar dan harga komoditas yang fluktuatif. Sobat investor, meskipun pendapatan Inco kembali mengalami penurunan, dari 229 juta dolar di kuartal pertama 2024 menjadi hanya 206 juta dolar di kuartal pertama 2025, ternyata ada satu kabar baik dari sisi keuangan yang patut kita soroti, yaitu penurunan liabilitas.
Liabilitas atau total kewajiban Fail Indonesia tercatat menyusut dari 443 juta dolar di akhir Desember 2024 menjadi 425 juta dolar per Maret 2025. Ini artinya, perusahaan berhasil mengurangi beban utangnya secara bertahap. Dalam kondisi harga nikel yang masih bergejolak, langkah ini cukup strategis, karena mengurangi tekanan keuangan dan meningkatkan fleksibilitas modal kerja. Meskipun revenue turun, efisiensi struktur permodalan seperti ini menunjukkan bahwa manajemen tetap disiplin menjaga neraca tetap sehat. Dan ini penting, karena perusahaan yang mampu menjaga rasio utang tetap rendah, biasanya punya ketahanan lebih baik dalam jangka panjang. Jadi, kalau kamu seorang investor yang melihat dari sisi kestabilan dan kemampuan bertahan perusahaan, Inco masih layak untuk dilirik. Tapi tentu saja, tetap perlu dicermati perkembangan harga nikel ke depan, karena itulah bahan bakar utama dari semua mesin profit mereka. Sobat investor, di balik angka-angka yang kadang membingungkan, ada cerita menarik dari kinerja Fail Indonesia di kuartal pertama 2025. Meski pendapatan turun, ternyata beban pendapatan juga ikut menyusut, dari 209 juta dolar di Maret 2024, menjadi 187 juta dolar di periode yang sama, tahun ini. Artinya, perusahaan berhasil memangkas sebagian besar biaya produksinya. Dan ini bisa jadi sinyal positif bahwa manajemen sedang berusaha menjaga efisiensi di tengah tekanan harga nikel global yang masih belum stabil. Tapi, cerita belum selesai. Di sisi lain, beban usaha justru naik. Dari yang sebelumnya 6,3 juta dolar, kini melonjak jadi 7,9 juta dolar. Ini artinya, pengeluaran di luar operasional langsung, seperti biaya administrasi, pemasaran, hingga aktivitas korporat, membengkak. Jadi, meskipun Fail bisa menekan biaya produksi, peningkatan beban usaha tetap jadi catatan penting dalam laporan keuangan mereka. Ini menunjukkan bahwa tantangan menjaga efisiensi bukan hanya soal produksi, tapi juga soal pengelolaan internal yang harus terus dievaluasi. Sobat investor, dalam analisis fundamental, angka-angka kayak begini penting banget. Karena dari sini kita bisa menilai, apakah perusahaan cuma besar di omset, atau benar-benar cermat dalam mengelola margin. Sobat investor, di tengah berbagai tekanan yang sempat kita bahas tadi, mulai dari penurunan pendapatan hingga naiknya beban usaha, ternyata ada satu kabar yang cukup menggembirakan dari Fail Indonesia. Per Maret 2025, laba periode berjalan mereka melonjak tajam. Dari yang sebelumnya hanya 6,1 juta dolar di Maret 2024, kini meningkat jadi 21,7 juta dolar. Artinya, perusahaan ini berhasil mencetak pertumbuhan laba sebesar lebih dari 3 kali lipat. Dan bukan cuma itu, laba per saham, atau yang biasa kita kenal dengan EPS, earnings per share, juga ikut terkerek naik. Dari 0,0006 dolar per saham, menjadi 0,0021 dolar. Kenaikan ini menunjukkan bahwa meskipun fundamental masih menghadapi tantangan, kinerja Fail Indonesia mulai membaik dalam menciptakan nilai bagi para pemegang sahamnya. Buat sobat yang punya strategi investasi jangka panjang, angka-angka ini bisa jadi sinyal awal bahwa manajemen Inco sedang dalam fase pemulihan, dan punya potensi membalikkan keadaan di tengah ketidakpastian industri nikel global. Tapi sobat investor, meskipun laba bersih sempat naik di kuartal pertama 2025, ada indikator penting lain yang perlu kita perhatikan, yaitu tingkat efisiensi perusahaan dalam mengelola aset dan modal pemegang sahamnya. Return on Assets, atau ROA, Fail Indonesia per Maret 2025 tercatat hanya sebesar 0,6%. Artinya, dari setiap 100 dolar aset yang dikelola, perusahaan hanya mampu menghasilkan 60 sen laba bersih. Rendahnya ROA ini menunjukkan bahwa penggunaan aset oleh perusahaan belum cukup optimal untuk mendatangkan keuntungan maksimal. Sementara itu, Return on Equity, atau ROE, juga masih tipis. Hanya di kisaran 0,7%. Ini artinya, bagi pemegang saham, nilai pengembalian atas ekuitas yang mereka tanamkan pun masih sangat kecil. Nah, dua angka ini bisa jadi peringatan buat kita sebagai investor. Meski ada pertumbuhan laba yang positif, tapi efisiensi operasional dan kemampuan menghasilkan return atas aset dan modal masih perlu ditingkatkan. Bisa jadi, perusahaan masih berada di fase pemulihan atau ada tantangan struktural yang harus dibereskan sebelum profitabilitas kembali ke level ideal. Sobat investor, kalau kita gali lebih dalam dari sisi fundamental, ada dua indikator penting yang bisa kasih gambaran seberapa sehat kinerja keuangan Fail Indonesia, yaitu Net Profit Margin dan Debt to Equity Ratio. Per Maret 2025, Net Profit Margin Inco tercatat di angka 10,5%. Artinya, dari setiap 100 dolar pendapatan yang dikantongi, sekitar 10 dolar berhasil disimpan sebagai laba bersih. Ini cukup menarik,
apalagi di tengah tekanan harga nikel global dan beban operasional yang masih naik turun. Rasio ini menunjukkan kalau perusahaan masih bisa menjaga efisiensi dan menahan biaya agar profit tetap bertahan. Nah, sekarang kita lihat sisi liabilitasnya. Debt to equity ratio atau DR-nya ada di level 15,4%. Itu tergolong sangat konservatif untuk ukuran perusahaan tambang. Artinya, utang Vale Indonesia sangat kecil dibandingkan modal yang dimiliki. Mereka lebih banyak menggunakan modal sendiri ketimbang memakai utang, yang artinya risiko finansialnya relatif rendah. Dengan DR yang sehat dan margin laba yang lumayan, Vale Indonesia masih punya napas panjang buat terus ekspansi, apalagi kalau kita bicara soal proyek hilirisasi nikel ke depan. Tapi tentu saja, tantangannya tetap ada, mulai dari fluktuasi harga komoditas sampai kebutuhan investasi yang jumbo untuk bangun fasilitas pemurnian. Jadi sobat, secara fundamental, Inco ini ibarat atlet yang lagi pemanasan, belum ngebut, tapi punya stamina dan struktur yang kuat untuk lari maraton. Sobat investor, kalau kita mau menilai kesehatan keuangan jangka panjang sebuah perusahaan, nggak cukup cuma lihat laba bersih atau margin aja. Kita juga harus perhatikan arus kas, alias seberapa lancar uang masuk dan keluar dari operasional dan investasi mereka. Nah, per Maret 2025, Vale Indonesia berhasil mencatat arus kas dari aktivitas operasi sebesar 55,6 juta dolar. Artinya, bisnis utamanya, yaitu produksi dan penjualan nikel, masih menghasilkan uang tunai yang cukup solid. Ini jadi indikator penting bahwa operasional harian perusahaan masih menghasilkan cash flow yang sehat. Tapi sobat, di sisi lain, arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi mencapai 128,9 juta dolar. Alias, mereka keluarin uang lebih dari 2 kali lipat dari yang masuk. Uangnya kemana? Salah satunya, tentu buat ekspansi pabrik, pembangunan fasilitas pemurnian, dan proyek hilirisasi nikel yang sedang dikebut pemerintah. Memang kelihatan tekor secara arus kas bersih, tapi ini bukan sinyal negatif. Ini lebih ke strategi jangka panjang. Vale Indonesia lagi dalam fase capital intensif. Mereka lagi tanam modal besar-besaran untuk proyek-proyek yang baru akan berbuah di tahun-tahun mendatang. Jadi, meskipun cash out lebih besar dari cash in, kita bisa bilang perusahaan ini lagi berinvestasi untuk masa depan. Dan buat investor jangka panjang, ini bisa jadi peluang, asal proyek-proyek tersebut berjalan lancar dan menghasilkan return yang sesuai harapan. Sobat investor, kita lanjut bahas aspek fundamental yang gak kalah penting, aktivitas pendanaan dan posisi kas Vale Indonesia. Di kuartal pertama tahun 2025, Vale hanya menggunakan sekitar 1,5 juta dolar untuk aktivitas pendanaan. Artinya, mereka tidak sedang gencar menarik utang baru, atau membayar utang dalam jumlah besar. Bisa dibilang, perusahaan sedang berada di fase stabil secara struktur permodalan. Tapi sobat, yang cukup mencolok adalah penurunan total kas perusahaan. Dari akhir Desember 2024 ke Maret 2025, kas Vale Indonesia menyusut sebesar 74,8 juta dolar. Penurunan ini menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengandalkan cadangan kas yang sudah ada untuk mendanai kebutuhan investasi dan operasional. Dengan kata lain, meskipun pendapatan sedang melandai, Vale tetap berani menggelontorkan dana untuk ekspansi. Strategi ini mencerminkan keyakinan manajemen bahwa investasi jangka panjang di sektor nikel, terutama untuk kebutuhan baterai kendaraan listrik, akan memberi imbal hasil yang signifikan di masa depan. Namun, sebagai investor, sobat tetap harus waspada. Penurunan kas yang terlalu cepat, tanpa adanya kompensasi dari kenaikan pendapatan atau pendanaan tambahan, bisa jadi sinyal tekanan likuiditas kalau berlanjut dalam jangka panjang. Makanya penting, buat memantau perkembangan proyek-proyek Vale ke depan. Apakah ekspansi ini mulai menghasilkan revenue baru? Apakah keuangan mereka tetap sehat sambil menanam modal besar? Nah sobat investor, dari seluruh data fundamental yang udah kita bahas, bisa kita simpulkan bahwa Vale Indonesia saat ini berada di posisi yang cukup sehat secara keuangan, meskipun ada tantangan dari sisi pendapatan. Total aset dan ekuitas terus bertumbuh, sementara liabilitas justru menurun. Ini sinyal positif soal struktur modal mereka. Di sisi profitabilitas, meski revenue menurun, Vale berhasil menekan beban pendapatan, meningkatkan efisiensi, dan akhirnya mencatatkan lonjakan laba bersih lebih dari 3 kali lipat, dari 6 juta dolar jadi 21 juta dolar dalam setahun. Return on asset dan return on equity masih rendah, masing-masing di 0,6% dan 0,7%, menandakan potensi return yang belum optimal, tapi ini wajar, untuk perusahaan tambang yang lagi ekspansi besar-besaran. Net profit margin di angka 10,5%, menunjukkan Vale masih cukup efisien menghasilkan laba dari setiap dolar penjualannya. Selain itu,
Debt to equity ratio hanya 15,4%, artinya perusahaan masih sangat konservatif dalam penggunaan utang. Meski begitu, patut dicermati juga arus kas mereka. Di kuartal pertama 2025, arus kas operasional memang positif, tapi jumlah kas menurun cukup dalam, akibat aktivitas investasi yang agresif. Ini menunjukkan Vail sedang fokus menanam modal untuk masa depan, terutama di tengah transisi energi global dan booming kendaraan listrik yang butuh nikel dalam jumlah besar. Jadi sobat investor, dari kacamata investor jangka panjang, Inco adalah saham yang menarik. Tapi, kita tetap harus memantau perkembangan proyek, harga nikel dunia, serta strategi perusahaan dalam menjaga likuiditas dan pertumbuhan berkelanjutan. Kalau sobat suka konten kayak gini, jangan lupa klik like, biar algoritma tahu, sobat tertarik sama topik investasi dan saham. Subscribe juga, supaya sobat nggak ketinggalan insight dan analisis terbaru, yang bisa membantu sobat, dalam mengambil keputusan yang lebih bijak di pasar modal. Jangan lupa tulis pendapat sobat di kolom komentar. Ingat sobat, belajar investasi itu lebih seru kalau bareng-bareng. Sampai ketemu di video selanjutnya.